Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Madi Giri Wiraguna dari kelas 6C, D4 Manajemen Proyek Konstruksi, absen 11, nomor NIM 2115124063. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya etika dalam bisnis konstruksi. Adapun topik yang akan saya bahas, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua definisi dan prinsip dasar etika bisnis, yang ketiga kepatuhan terhadap regulasi dan hukum, yang keempat keselamatan kerja dan tanggung jawab terhadap pekerja, yang kelima transparansi dan integritas dalam penawaran proyek dan pelaksanaan, yang keenam contoh kasus nyata dan pelajaran yang dapat diambil, yang ketujuh penutup. Yang pertama pendahuluan. Dalam hal pembangunan suatu proyek konstruksi agar dapat berjalan dengan baik, selain diperlukan koordinasi dan kerjasama yang kompak, sebaiknya juga dilandasi dengan etika dan tujuan yang positif antara unsur-unsur pelaksanaan pembangunan. Unsur-unsur pelaksanaan dalam proyek konstruksi sangat penting perannya dan merupakan kunci dalam menggapai keberhasilan suatu proyek konstruksi. Bisnis konstruksi yang berhasil adalah bisnis konstruksi yang memperhatikan norma moral. Sebaliknya, bisnis konstruksi yang tidak menghiraukan etika akan hancur. Dalam arus semakin canggihnya informasi, segala kecerobohan dan penipuan bisnis konstruksi akan mudah terungkap dan bisa menjadikan tindakan bunuh diri bagi sang pelaku. Oleh sebab itu, persaingan dalam bisnis konstruksi adalah persaingan yang bermoral, persaingan menjaga mutu dan nama baik, persaingan merebut kepercayaan masyarakat. Yang kedua ada definisi dan prinsip etika bisnis. Etika bisnis adalah cabang dari etika terapan yang mempelajari prinsip-prinsip moral dan etika yang muncul dalam konteks bisnis. Ini melibatkan analisis dan penerapan konsep moral seperti kebenaran, keadilan, tanggung jawab, dan kejujuran dalam kegiatan bisnis. Etika bisnis mengevaluasi tindakan dan kebijakan perusahaan untuk menentukan apakah mereka sesuai dengan nilai-nilai etis tertentu. Prinsip dasar etika bisnis ada kejujuran dan transparansi, kepatuhan terhadap hukum, tanggung jawab terhadap sosial, integritas, dan kepercayaan. Yang ketiga, kepatuhan terhadap regulasi dan hukum. Kepatuhan regulasi mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat, serta memastikan operasi bisnis yang berkelanjutan. Kepatuhan hukum mengikuti semua aturan dan undang-undang yang berlaku dalam operasional bisnis mereka. Ini penting untuk memastikan bahwa bisnis beroperasi secara legal dan etis. Yang keempat, keselamatan kerja dan tanggung jawab pekerja. Dengan mengutamakan keselamatan kerja dan menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik, pekerja dan perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman, produktif, dan etis. Ini tidak hanya bermanfaat bagi karyawan, tetapi juga bagi keberhasilan jangka panjang perusahaan. Yang nomor 5, transparansi dan integritas dalam penawaran proyek dan pelaksanaan. Dengan menerapkan transparansi dan integritas dalam penawaran proyek dan pelaksanaan bisnis, merupakan dapat membangun kepercayaan dan reputasi yang kuat di mata klien, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang nomor 6, contoh kasus nyata dan pelajaran yang dapat diambil. Kasus yang pertama, membangun Stadion Olimpiade Sochi. Pembangunan infrastruktur untuk Olimpiade musim dingin 2014 di Sochi, Rusia, menghadapi berbagai tuduhan korupsi dan pelanggaran etika. Banyak proyek termasuk stadion dan fasilitas lainnya mengalami penundaan dan kenaikan biaya yang signifikan. Pelajaran yang dapat diambil yaitu pentingnya proses pengadaan proyek harus dilakukan dengan transparansi dan tanpa korupsi. Gunakan proses pengadaan yang jelas dan adil, dan pastikan bahwa semua kontrak diberikan berdasarkan kompetisi dan harga yang wajar. Kasus yang kedua, asbes di gedung GSA, General Service Administration. Pada awal 2000-an, ditemukan bahwa beberapa gedung pemerintah Amerika Serikat yang dikelola oleh GSA mengandung asbes berbahaya.
yang telah digunakan secara luas dalam konstruksi sebelum diketahui efek kesehatannya. Pengelolaan proyek tidak melakukan penanganan atau penghapusan asbes dengan benar. Pelajaran yang dapat diambil yaitu pentingnya memastikan bahwa semua risiko kesehatan dikelola dengan mematuhi regulasi yang ketat mengenai bahan berbahaya, identifikasi bahan berbahaya dalam proyek, dan ikuti prosedur pengelolaan yang aman. Pastikan bahwa semua pekerja dilatih mengenai risiko dan cara penanganannya. Yang ketujuh ada kesimpulan. Secara keseluruhan, menjaga standar etika yang tinggi dalam industri konstruksi tidak hanya penting untuk keselamatan dan kesejahteraan, tetapi juga untuk keberhasilan jangka panjang dan reputasi perusahaan. Dengan menerapkan prinsip etika bisnis, perusahaan konstruksi dapat menghindari pelanggaran etika, mengurangi risiko, dan membangun kepercayaan dengan semua pemangku kepentingan. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.